jika ada waktu. Detik menit telah ku lewati tuh merubah semua. Tuhan tolong bantulah aku untuk jadi yang lebih baik. Kau selalu di pikiranku di setiap waktu. Ku tersadar. Iya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, yang berada di Kabupaten Toli-Toli dan juga Parigi Motong, selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda di program acara kita selanjutnya, yaitu Dialog Lintas Pagi. Dengan topik pagi hari ini, tantangan penerapan program MBG di daerah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Bol dan Parigi Motong. Senang kembali menyapa Anda dalam program Toli-Toli Menyapa. Edisi hari ini Toli Rabu 3 Juni 2026 dengan topik tantangan penerapan program MBG di daerah. Kita ketahui bersama bahwa saat ini program makan bergizi gratis terus berjalan di sekolah-sekolah, ya terutama juga di daerah 3T juga yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dan saat ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan program MBG di 3 daerah ini, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber baik yang akan hadir di studio, yang sudah hadir di studio maupun yang akan gabung di Zoom. Ya, kita menyapa ada Ibu Giarti Patmo Sugita selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Bu. Pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Selanjutnya ada Bapak Kepala Desa Kabetan. Ya, Bapak Ruslan Abdul Wahab. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, tadi menyeberangnya dari jam berapa Pak? Pagi Bu. Oh pagi ya. Setengah 6. Bagaimana kondisi laut Pak? Apa memang air? Alhamdulillah. Oke ya. Aman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami masih menantikan juga dari anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli Bapak Jemi Yusuf yang juga akan bergabung di via Zoom. Iya, terlebih dahulu saya ke Ibu Giarti, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Ya, sejauh ini bagaimana Ibu melihat program MBG di Toli-Toli? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sejauh ini untuk program MBG di Kabupaten Toli-Toli, yaitu hampir keseluruhan sudah terpenuhi. Hanya untuk daerah-daerah kepulauan itu agak sulit terjangkaunya karena letak geografisnya dengan fasilitas infrastrukturnya yang belum memadai, sehingga itu akan kemarin kita koordinasi dengan BGN, katanya akan secara khusus untuk dibangunkan bangun dapur Di pulau? di pulau, begitu pernyataan dari BGN. Iya, kalau melihat di wilayah Toli-Toli kan ada Pulau Lutungan, Kabetan, Simatang, Lingayan, dan itu ada berapa sekolah Bu untuk khususnya di Pulau Toli-Toli? Hampir berapa ya, kalau sekolah hampir setiap desa itu ada, cuman Lutungan juga ada, cuman itu secara keseluruhan data kami yang ada kita dapat itu untuk SMA-nya kan belum ada. Jadi secara keseluruhan berapa desa Pak ya? Satu desa saja di Kabupaten itu ada 3. Untuk di Lutungan 1,
Untuk di Simatang masing-masing tuh mungkin 2 Ini sekolah, jumlah sekolah. sekolah, iya. Untuk Iya. SD. Ya, kalau untuk keseluruhan apakah ada data untuk sekolah di Pulau? Keseluruhan, oh sebentar ya. Ya, sambil menunggu Ibu, ya dari perwakilan dari Kepala Desa Kabetan Bapak Ruslan Abdul Wahab. Nah, kalau di Pulau Kabetan ini Pak, ada berapa jumlah sekolah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Saya ingin menyapa pemirsa RRI Toli-Toli yang masih setia. Ya, terkait masalah jumlah sekolah yang ada di Desa Kabetan. Itu kalau SD-nya 2, ada SMP 1, kemudian PAUD-nya 2. PAUD-nya 2. Ya. Ya, kira-kira ada berapa jumlah siswa di sana Pak keseluruhan? Ini keseluruhan kurang lebih 300-an. 300-an. Ya. Nah, dari tadi 2 SD, SMP, ada 1 sekolah, kemudian PAUD 2 ini bagaimana Pak untuk penjangkauan MBG? Sudah terrealisasi atau seperti apa? Iya. Jadi gini, sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih jauh, saya ingin mengoreksi sedikit tentang tema yang kita angkat pada hari ini. Ya, saya berterima kasih kepada RRI Toli-Toli yang sudah mengangkat tema ini, cuma sepertinya tema ini tidak tepat. Ini kan temanya tantangan, tantangan yang dihadapi. Dan sampai saat ini program MBG ini belum pernah tersentuh, dan setahu saya program ini sudah kurang lebih 1,5 tahun. Dan ini kali kedua saya berhadapan dengan pihak yang punya kepentingan dalam MBG ini, termasuk Badan Gizi kemarin. Oke. Ya. Jadi belum tersentuh Pak Belum ya? tersentuh sama sekali. Seharusnya tantangan ini kita bicarakan setelah kita laksanakan kegiatannya, kemudian ada tantangan. Dan kalau kita berbicara tantangan hari ini, kita pasti berhalusinasi atau menganalisa. Karena ini tidak pernah tersentuh, tidak kita jalani. Dan pertanyaan yang mendasar sebenarnya, apa yang menjadi penyebab? Ini sekolah lain kurang lebih 1 tahun sudah menikmati. Ini Kabetan di kepulauan tidak pernah. Nah ini kalau sudah dijalani, baru kita berbicara masalah tantangan yang kita hadapi. Seperti Iya. itu kira-kira. Kemudian bagaimana Pak untuk respon anak-anak, mungkin orang tua dari peserta didik, apakah juga mereka mendesak dari desa atau seperti apa Pak? Harus Iya. ada MBG. Terima kasih. Masalah mendesak tidak. Pertanyaan sering. Desa tempat-tempat lain, anak-anak sekolah tempat lain kok sudah menikmati. Oh iya. Kita kan juga ini peserta didik. Kita Maksudnya juga ini ini siswanya yang mengelola atau orang tua? orang tua, siswa Oh iya. Jadi mereka Ya. membandingkan begitu ya? membandingkan. Ya. Gitu. Iya baik, ditahan dulu. Kami juga masih menantikan perwakilan dari BGN dan juga anggota Dewan DPRD Toli-Toli yang juga memiliki kewenangan terkait dengan bagaimana untuk memastikan program MBG ini dapat merata, terutama di daerah 3T Kepulauan. Iya, Ibu Giarti, bagaimana Bu untuk tadi jumlah sekolah secara keseluruhan khususnya di pulau-pulau? Kalau untuk jumlah sekolah di pulau-pulau kami tidak mempunyai data yang mendetail, hanya saya mempunyai data untuk keseluruhan kabupaten. Iya. Untuk TK 155 satuan pendidikan, untuk SD 229 terdiri dari swasta 10. Kemudian untuk SMP 68 terdiri dari swastanya 10. Kemudian untuk RA itu terdiri dari SMA Bu ya? Iya, SMA-nya itu terdiri dari 16, SMK 14, kemudian SLB 6. SLB 6. Iya. Oke. Ya, kalau untuk secara keseluruhan jumlah siswa Bu? Siswa 21.732. 21.732. 732. Siap. Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa hampir semua sekolah sudah dapat, artinya hampir keseluruhan siswa Hampir juga keseluruhan. dapat. Ya, tapi kalau untuk tadi 21.000 ini ada berapa Bu yang sudah mungkin yang sudah penerima terpenuhi. manfaat? Iya. Bentar, ya. 21.000. Ya. Kurang lebih pukul 9:21 kami juga masih menantikan perwakilan dari anggota DPRD
dan juga program dari Badan Gizi Nasional. Ya, kami juga membuka line interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan di 0853 4383 1230 atau di nomor WhatsApp kami di 0821 9483 0965. Ya, kami kembali ke Pak Kades ya, terkait dengan program MBG. Apakah sejauh ini Pak sudah ada komunikasi kepala desa, pemerintah desa Kabetan ke BGN atau BGN yang sudah turun langsung juga Pak membangun komunikasi sejauh ini, tantangannya seperti apa? Terima kasih. Masalah BGN kemarin pertemuan awal ini kan sudah sempat muncul ke permukaan tentang bagaimana masalah makanan bergizi ini untuk kepulauan. Jadi pihak Badan Gizi kemarin ya meminta kepada kami selaku pemerintah desa untuk menyiapkan dapur. Ya. Menyiapkan dapur Iya. ya. Dan lokasinya sudah ada Pak untuk. Sudah, tempatnya pun sudah kami sediakan. Oh iya. Begitu saya tanyakan kembali bahwa kami masih koordinasi dengan provinsi. Jadi dalam satu kali pertemuan koordinasinya itu kurang lebih 6 bulan. Nah, bisa kita bayangkan kalau dalam 2 kali pertemuan berarti 2 kali koordinasi itu 1 tahun. Iya. Tidak ada titik terangnya. Baik, Tidak ada langkah-langkah yang pernah menunjukkan bahwa ini ada yang Baik. keinginannya jelas. Ya. Siap. Ya, ditahan dulu Bapak Ibu narasumber, kita ada penelpon. Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Pasya di Kabupaten Buol. Oh iya. Bagaimana kabar Pak? Bapak Pasya. Alhamdulillah sehat, Iya. baik. Silakan Iya. Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Iya. untuk Bapak dan Ibu narasumber. Yang pertama, seperti tadi yang saya sudah sampaikan juga di opini publik, bahwa program MBG ini program yang bagus ya, yang luar biasa menurut saya. Tinggal bagaimana kalaupun misalnya masih ada kelemahannya, kekurangannya, itu yang perlu dievaluasi dan dibenahi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaannya ini yang belum jelas bagi saya ini tentang mekanisme pembiayaannya ya. Apakah sama mekanisme pembiayaannya antara daerah-daerah yang 3T tadi itu dengan di daerah yang bukan 3T ya? Nah, kalau ini juga tidak dibedakan dalam arti kata disamakan, maka kendalanya mungkin di situ sampai di desa Kabupaten itu mungkin belum tersentuh ya. Tapi perlu juga saya sampaikan untuk di Kabupaten Buol, untuk di Kabupaten Buol itu sampai dengan hari ini juga belum semua sekolah-sekolah dalam kota belum semua juga kebagian. Jadi memang ini secara bertahap dan terus dievaluasi tentang pelaksanaannya. Jadi sebagai masyarakat saya kira kita perlu mendukung ini dan terus mengevaluasi kalau ada kelebihan, kekurangannya. Nah, silakan memberikan masukan. Saya kira ini saya terus mendukung program ini, mudah-mudahan terus berkelanjutan dan bisa sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih sudah memberikan saran, masukan. Iya, kami juga masih menantikannya program dari BGN. Iya, ya kami kembali ke Ibu Giarti. Ya, tadi untuk jumlah siswa Bu 21.732. Nah, sejauh ini Bu sudah berapa siswa yang sudah merasakan penerimaan manfaat Bu? Maaf, syarat kembali ya. Iya. Untuk jumlah siswa sebenarnya tuh 42.218. 218. Ya, itu hanya untuk jenjang PAUD dengan SD SMP. Karena kalau untuk jenjang SMA itu adalah wilayah provinsi, sehingga kami tidak mempunyai data jumlah siswa dengan di bawah Kemenak. Jadi untuk keseluruhan saat ini penerima manfaat itu terdiri dari 32.194 untuk penerimaan manfaatnya. 3.194. 194. Ya, Ya, sudah dari menerima.
Jumlah siswa 42.218. Ini masih cukup jauh Bu ya? Ya. Iya. Itu dikarenakan kenapa? Karena faktor geografis satu, dua faktor infrastrukturnya, yaitu kalau faktor geografis itu di daerah kita kan banyak kepulauan, sehingga itu yang mempersulit kita untuk menyalurkan makanan, mendistribusikan. Kemudian banyak satuan pendidikan yang belum mempunyai fasilitas dapurnya, sanitasinya dengan ruang transit untuk menerima makanan setelah ditipu dari BGN. Ya. Itu memang komunikasi langsung dari sekolah Bu ya? Iya, kita kemarin juga sempat kita monep langsung banyak sekolah-sekolah yaitu yang belum mempunyai fasilitasnya. Seperti Sanitasinya, kemudian ruang makan yaitu transit untuk makanan yang didistribusi dari SPPG, kemudian prasarana cuci tangannya apa semuanya yang belum lengkap. Ya baik, ditahan dulu Ibu. Ya kami kembali ke Pak Ruslan Abdul Wahab. Ya sejauh ini belum tersentuh ya siswanya untuk program MBG. Nah mungkin kedepannya Pak untuk tadi kan sudah lakukan juga koordinasi. Nah mungkin dari hasil pertemuan itu apakah juga ada komunikasi lagi Pak bagaimana selanjutnya untuk berikutnya? Seperti apa untuk BGN dan juga dari pemerintah desa setempat? Iya, terima kasih. Komunikasi kami yang terakhir dengan pihak katakan penyedia ya, tentang makan bergizi ini adalah ketersediaan dapur. Ya kami sudah siapkan. Itu komunikasi yang terakhir. Sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi lanjutan. Ya. Iya. Kira-kira Pak mungkin yang menjadi tantangan besar Bapak mungkin untuk menyeberang ke laut ini, apakah bagaimana Pak untuk memang menjadi tantangan begitu? Seperti apa Pak untuk? Iya. Jadi terkait masalah makan bergizi ini, kalau kita berbicara tantangan itu ada dua jenis tantangan, tantangan teknis dan non teknis. Itu. Nah, kalau kita berbicara masalah teknisnya, mungkin pihak penyedia tidak bisa memberikan pelayanan tepat pada waktunya, karena kita dipisahkan oleh laut. Itu tantangan utama, karena jarak antara Kabetan dengan pihak penyedia mungkin terlalu jauh. Makanya solusi kemarin yang sempat diambil adalah penyediaan dapur. Tapi setelah kami menyediakan sampai sekarang koordinasinya terputus. Katanya koordinasi ke pihak provinsi, itu informasi. Nah, itu tantangan teknisnya. Ya. Kemudian ini kan sudah beredar banyak di media sosial yang hampir semua orang tahu bahwa ada makanan yang beracun, ada makanan katanya campur belatung. Ini kan salah satu tangan bagi kita untuk memberikan keyakinan kepada warga masyarakat, terutama orang-orang tua yang menjadi peserta yang punya anak didik. Nah ini menjadi tantangan teknis sebenarnya yang kita hadapi. Sekarang kalau kita mau kaji, kenapa ini terjadi? Karena ini jaraknya terlalu lama, muncul situasi-situasi atau kondisi negatif. Kita belum pernah merasakan. Nah kalau kita sudah merasakan kan kita sudah bisa membandingkan. Nah sekarang kalau kita berbicara kendala ada non teknis, yaitu alam. Kondisi alam, tidak ada yang menjamin keamanan alam ini, tidak ada. Ya tadi juga yang menarik disampaikan Ibu Giarti bahwa memang di sekolah itu juga belum maksimal ya dalam hal sanitasi, kemudian penyediaan air. Nah kalau dari Kabetan bagaimana Pak? Apakah juga kalau misalnya sudah dari BGN siap, nah untuk kondisi infrastruktur seperti air bersih, kemudian akses sampai ke di sana, apakah ini sudah maksimal Pak untuk kondisi? Iya. Jadi kalau masalah kondisi ketersediaan air bersih, saya jamin, saya kepala desanya. Satu dusun itu di sekolah SDN 1 Labuan Sope, itu sanitasinya bagus. Iya. Dapurnya berdampingan dengan sekolah. Iya. Gitu. Berarti Ibu Giarti sudah bisa memenuhi syarat atau seperti apa Bu? Kalau kalau itu kita lihat secara SOP-nya Pak, karena yang menentukan itu adalah pihak Korwilnya atau BGN-nya.
Kita sebagai dari pihak dinas pendidikan itu hanya selaku pengawas, yaitu mengawasi dengan mengedukasi kepada satuan pendidikan penerima manfaat. Iya. Baik Bapak Ibu narasumber, pendengar, kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya? Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya. Wah, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Nggak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan nggak baik untuk kesehatan kita. Lah masa sih Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak Pak kalau dimakan Pak. Sayang kalau dibuang Pak. Ya ampun Ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh Bu, ini udah berbau busuk Bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita. Oh gitu ya Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget, uket baket taket. Apa mending digoreng esi anget-anget. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Toli Toli Menyapa. Dan pagi ini kami sudah tersambung dengan Koordinator Badan Gizi Nasional Toli Toli, Bapak Muhammad Fauzi. Ya, halo. Ya. Ya, halo. Ya,
Terkait dengan, ya terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Fauzi ini dengan tema tantangan penerapan program MBG di daerah. Nah tadi sudah disampaikan juga dari Dinas Pendidikan khususnya di daerah kepulauan kita di 3T ini belum mencapai, belum rata. Nah sejauh ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang tantangan dan kendala Pak Fauzi? Terkait itu sejauh ini memang untuk daerah kita ya terkait 3T Mbak ya, Ya soalnya izin khususnya Mbak agak kepulauan. kurang jelas. Iya. Izin terkait itu memang sampai saat ini memang kami untuk di Kabupaten Toli-Toli sendiri memang belum sempat menjangkau untuk daerah-daerah 3T dikarenakan kemarin mekanisme pada saat pengajuan kemarin memang untuk kami di Kabupaten Toli-Toli sendiri tidak mengajukan Mbak, dalam artian dari kitanya memang ada terkendala sedikit terkait pengajuan tersebut. Sampai sejauh ini saya juga masih menunggu arahan seperti apa terkait pengajuan kembali terkait daerah-daerah 3T. Dikarenakan juga saat ini pimpinan kami kan lagi pergantian. Kami lagi menunggu informasi lanjutan seperti apa. Kebijakan dan insya Allah ya, Pak. Mbak, saya juga dan insya Allah kami tidak menjanjikan kapan akan terdistribusikan atau berdirinya dapur di sana, tapi insya Allah kami sampaikan secepatnya Mbak, seperti itu. Iya, artinya mungkin ada syarat-syarat yang harus standar SOP yang harus dipenuhi ya Pak. Kemudian saat ini juga sudah dilakukan pergantian kepala ini Pak ya, kepala BGN ya Pak. Siap Bu, iya. Iya, apa yang ingin disampaikan Pak bagi seluruh sekolah dan juga desa-desa yang ada di kepulauan Pak? Tabe sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman adik-adik yang berada di daerah-daerah kepulauan di khususnya Kabupaten Toli-Toli. Saya selaku perwakilan Badan Gizi Nasional Kabupaten Toli-Toli mohon maaf untuk saat ini memang terdistribusi dan insya Allah saya juga tidak bisa menjanjikan seperti apa. Insya Allah saya akan menyampaikan secepatnya kapan ketika memang ada arahan seperti apa dari pimpinan untuk tindak lanjut selanjutnya segera saya tindaki ataupun terkait hal-hal teknis lain akan segera saya laksanakan. Dikarenakan Mbak, izin Mbak sekalian ini saya izin jelaskan sedikit juga terkait pengajuan daerah dapur-dapur di daerah 3T kan memang kemarin hasil dari penyampaian pimpinan kami bahwasannya terkait daerah-daerah 3T kemarin mekanisme pengajuan titiknya itu yang diawali dari pengajuan titik yang diajukan oleh Satgas Pemda begitu. Kemarin memang kami diskusikan, kami rapatkan dengan Satgas Pemda, kami bahas dan memang titik-titik kemarin kami sudah ada, cuma memang terkendala di pengajuannya dikarenakan untuk pengajuan titik-titik lokasi 3T kemarin sudah tutup per bulan berapa ya, sudah bulan tahun kemarin Mbak begitu. Sehingga memang untuk kami Kabupaten Toli-Toli sendiri bisa dikatakan sudah terlambat untuk pengajuan daerah 3T, tapi informasi yang saya dapat akan ada pengajuan berikutnya, makanya saya lagi menunggu mekanisme seperti apa karena yang disampaikan tadi di kami lagi pergantian kepemimpinan Mbak di pusat seperti itu. Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Fauzi. Ya, karena Pak Fauzi lagi ada kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu Pak Fauzi. Ya. Ya, itu tadi statement dari Bapak Fauzi selaku Badan Gizi Nasional Toli-Toli. Ya, di mana memang ada beberapa kendala dan tantangan yang juga yang dihadapi, di mana pergantian kepemimpinan, kemudian juga ada juga mekanisme pengajuan yang harus yang dipenuhi. Ya, kami kembali ya sudah terhubung Pak Jemi Yusuf selaku anggota Komisi A DPRD Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol dan Mbak Tina dan para narasumber yang ada. Salam takzim kami semuanya. Iya, Pak Jemi Yusuf selaku Pak anggota Komisi A DPRD Toli-Toli. Nah terkait tadi juga ini untuk
pemerataan program MBG khususnya di semua sekolah ini Pak, termasuk belum maksimal juga ya, karena tadi 42.000 siswa ini yang baru menerima ini sekitar 3.000 Bu ya? 34.000. Oh ya, artinya juga ini ya masih sekian ribu lagi ya belum ini. Ya, kalau dari Pak Jimmy Yusuf selaku anggota Dewan yang juga melakukan pengawasan, seperti apa Bapak melihat untuk program MBG di daerah Toli-Toli? Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya apa yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan berkenaan dengan masih ada sekolah-sekolah kita itu yang belum terjangkau oleh MBG, khususnya untuk daerah 3T, terluar, terjauh, dan tertinggal. Nah, harusnya kalau kita kemarin tanggal 1 Juni kemarin, kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Di dalam sila kelima itu jelas, harus ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi seluruh peserta didik kita, bagi seluruh anak-anak negeri kita, untuk bisa mendapatkan fasilitas. Dalam hal ini niat baik dari Bapak Presiden Prabowo yang dituangkan dalam program strategis nasional untuk memberikan makan untuk seluruh generasi kita, agar program Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi mengklaster daerah ini dengan argumentasi berkenaan dengan infrastruktur. Yang harus kita letakkan adalah bahwa ini adalah program strategis nasional. Kita harus punya cara, punya strategi, punya upaya untuk bagaimana daerah-daerah 3T ini itu bisa tersentuh, sehingga ada pemerataan asupan gizi untuk seluruh peserta didik kita, ada pemerataan pendidikan untuk seluruh peserta didik kita, untuk anak-anak negeri ini, sehingga tidak terkesan diskriminasi. Kalau yang di kota kita beri makan, lantas untuk daerah 3T itu belum bisa terjangkau. Kalau saya mengutip tadi bahasa yang disampaikan oleh perwakilan MBG yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Harusnya ini kita terjemahkan untuk mencari upaya-upaya solusinya. Misalnya bisa saja untuk daerah-daerah 3T sebagai sebuah solusi, kita bisa aja dulu ada program yang namanya kantin sehat sebenarnya. Program ini sebenarnya bisa saja untuk kita kombinasikan dengan program MBG untuk daerah-daerah pengecualian tersebut. Karena kalau misalnya kita menunjuk vendor misalnya untuk menangani daerah 3T itu, saya yakin kalau misalnya dibatasi dengan jumlah volume per satu vendor tersebut itu mungkin 1.000, 2.000 sampai 3.000 misalnya, maka akan sangat sulit program tersebut untuk kita terjemahkan untuk daerah 3T. Karena sekolah-sekolah kita yang berada di daerah 3T itu cenderung adalah sekolah satu atap. Di situ ada SD-nya, di situ ada SMP-nya, di situ ada SMA-nya misalnya, sehingga yang perlu kita lakukan adalah memodifikasi sistem ini, menyesuaikan sistem ini dengan kondisi-kondisi daerah kita, sehingga program ini itu bisa menjangkau seluruh anak bangsa, bisa menjangkau seluruh anak didik kita, sehingga juga mereka bisa merasakan makanan bergizi dari pemerintah. Iya. Tadi dari 42.000 siswa yang sudah dapat itu 34.000, artinya ada 8.000 lebih ya, ribu siswa yang belum mendapat penerimaan manfaat. Tadi Pak Fauzi juga menyampaikan statementnya terkait dengan tantangan sampai saat ini Pak. Tadi pengajuan yang belum dipenuhi, kemudian adanya pergantian pimpinan Badan Gizi yang baru saja kemarin kita ketahui bersama di media sosial. Tentunya ini ada juga nanti kebijakan baru, dengan sampai nanti ada kebijakan baru, ada lagi yang mengantisipasi seperti itu. Nah, kalau dari perwakilan dari DPRD bagaimana Pak untuk bisa bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional ini Pak,
khususnya di Toli-Toli? Ya, kalau persoalan bekerja sama secara teknis, saya pikir tidak. Yang kita lakukan adalah DPRD atas 3 fungsi yang melekat pada tugas pokok dan fungsi DPRD, yaitu adalah fungsi pengawasannya. Yang kita lakukan adalah memastikan, jadi memastikan program MBG itu menyasar untuk seluruh peserta didik kita. Jadi kalau misalnya ada 44.000 peserta didik kita di Kabupaten Toli-Toli, termasuk sekolah-sekolah inklusif kita, sekolah luar biasa kita, maka kita harus yakinkan bahwa 44.000 seperti misalnya yang tadi disampaikan oleh data Dinas Pendidikan kita melalui data Dapodik kita misalnya, maka kita harus yakinkan 44.000 anak kita, peserta didik kita, mulai dari jenjang pendidikan, dari SD, dari PAUD, bahkan SMP, SMA, bahkan anak usia dini pun juga itu diantarkan MBG kalau tidak salah saat ini untuk balita-balita kita. Artinya apa? Pemerintah mau menciptakan pemerataan terhadap program bergizi gratis ini. Pemerintah mau hadir bagaimana memastikan di setiap rumah, di setiap sekolah, seluruh anak peserta didik kita itu mendapatkan asupan gizi. Goalnya, muarahnya, semua ini bertujuan bagaimana menciptakan generasi Indonesia emas di 2045. Ada harapan, ada ekspektasi besar kita untuk bisa melihat anak-anak kita, generasi bangsa ini, termasuk putra-putra terbaik daerah Kabupaten Toli-Toli, untuk bisa bersaing, untuk bisa tampil secara nasional maupun internasional dengan kualitas yang mereka miliki masing-masing. Iya, ditahan dulu Pak James, kami kembali ke Ibu Giarti. Nah, kurang lebih memang MBG ini sudah hampir setahun. Nah, sejauh ini Ibu bagaimana melihat perkembangan anak setelah mereka menerima MBG dibanding sebelum mereka menerima MBG, Bu? Ya, terima kasih. Tentunya sebelum mereka menerima manfaat makanan bergizi gratis, banyak siswa terutama yang khususnya untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, itu pastinya dalam menerima pelajaran mereka sangat kurang konsentrasi karena mereka mungkin dari paginya tidak sarapan, kemudian mereka juga kadang-kadang sakit-sakitan tidak masuk sekolah. Dengan adanya program MBG ini kemarin setelah kita ada lakukan monep itu alhamdulillah dari siswa yang selama ini malas sekolah misalnya, kurang sarapan, alhamdulillah di sekolah mereka sekarang sudah bersemangat untuk sekolah kembali. Iya, dan apakah ini menunjang nilai akademik mereka, Bu, atau seperti apa? Alhamdulillah karena pemenuhan gizinya mereka sudah terpenuhi, pastinya konsentrasi untuk belajar, fokus itu sudah pasti akan meningkatkan kualitas belajar mereka. Iya. Baik, ditahan dulu ya, saya kembali ke Pak Kades Kabetan, Bapak Abdul Wahab. Nah, terkait dengan juga tadi penerapan MBG yang belum tersentuh di Pulau Kabetan. Nah, sejauh ini mungkin kalau dari sekolah-sekolah tadi yang Bapak sebutkan ini, untuk kondisi mungkin jajanan bagi anak sekolah di sana, kantin-kantin seperti apa Pak untuk kondisinya di sana? Ya, kalau kita berbicara masalah kondisinya anak-anak kita yang ada di sana itu masih seperti biasa karena tidak ada perubahan apa-apa. Itu dia masih seperti biasa, jajan seperti biasa, tidak seperti anak-anak yang disampaikan oleh ibu bahwa sudah ada semangat atau apa, yang kemarin tidak tertarik untuk sekolah karena ada makanan, mungkin sudah bisa rajin-rajin masuk ke sekolah yang bisa menambah nilainya. Tapi kalau di Kabetan itu tidak, dia seperti biasa dari tahun ke tahun itu seperti biasa saja karena tidak ada perubahan apa-apa. Iya. Kemudian Pak untuk tadi ada kurang lebih ada 300 siswa juga ya Pak. Ya, sejauh ini sampai hari ini juga apakah mereka juga masih menanti-nantikan Pak anak-anak dari untuk menantikan MBG ini ya Pak? Oh ya, jadi terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini. Pertanyaan ini bahwa masih menanti-nantikan makanan ini atau bagaimana? Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jemi Yusuf. Saya sapa dulu, terima kasih Bapak Jemi, abangku. Saya sependapat dengan kemarin itu disampaikan bahwa sila kelima itu masalah itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanti atau tidak menanti, penerapan ini harus kita laksanakan, dan ini kan
program nasional. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa ada pergantian di pihak pimpinan dan tidak mungkin bisa merubah program ini. Ada keterlambatan pengajuan tentang daerah yang terpencil. Apakah bisa mempengaruhi apa yang sudah diprogramkan selama ini? Saya sependapat dengan Bapak Jemi Yusuf. Tinggal bagaimana kolaborasi bahwa pemerintah agar anak-anak yang ada di kepulauan juga bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anak yang ada di dalam kota. Iya. Iya. Itu dulu. Nah, kalau ada tantangan, kita bicarakan tantangannya seperti apa. Tantangan yang tadi yang saya sampaikan, masalah teknis dan non teknis itu kan sudah pasti, dan kita akan mencari solusinya. Yang kita bicarakan hari ini yang belum pernah kita laksanakan, kalau khusus Kabetan ya Bu ya, mohon maaf Bu, saya ini berbicara tentang Kabetan. Ya, kita jalani dulu tantangannya seperti apa, kemudian kita bicarakan. Nah, kalau berbicara masalah menanti atau tidak menanti, kita tidak boleh terlepas dari masalah keadilan yang merata itu. Jadi seperti itu apa yang ingin saya sampaikan, Bu. Iya. Tadi juga dari pihak desa juga sudah menyiapkan dapur SPPG ya Pak untuk bisa memaksimalkan. Nah, kalau untuk mungkin dari sisi perkebunan kita mungkin untuk bisa memaksimalkan itu kan biasanya di menu makan MBG itu ada buah. Nah, kalau untuk di Pulau Kabetan ini untuk bisa memasuk seperti mungkin hasil-hasil tani itu. Inilah Bu. Ini kan kita belum pernah jalani. Inilah yang saya sampaikan kendala atau tantangan. Katakan buah apa yang bisa kita sediakan di sana? Ya, apakah ini sesuai dengan standar menu yang sudah dibicarakan atau tidak? Buahnya seperti apa? Menunya, dagingnya seperti apa? Ya kan? Kalau kita mau berbicara hal-hal seperti itu ya kita jalani dulu lah. Kita capai dulu bahwa ini sudah dilaksanakan. Seperti apa yang dikatakan oleh perwakilan Badan Gizi Nasional. Ini kan pergantian pimpinan. Saya sependapat dengan Ibu. Nah, kalau berganti pimpinan otomatis ada pergeseran kebijakan. Salah satunya tadi kan sudah ada keterlambatan. Itu. Saya sudah terkesan bahwa saya sudah 2 kali koordinasi dengan masalah itu. Ya, baik. Ya, baik Pak Kades, ditahan dulu pendengar dan juga pemirsa, kurang lebih kita sudah berada di penghujung dialog. Ya, kami memberikan kesempatan bagi semua narasumber untuk memberikan closing statement dan juga harapannya. Ya, dimulai dari Pak Jemi. Silakan Pak Jemi Yusuf. Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kades Pulau Kabetan Pak Ruslan Wahab itu merupakan gambaran bagaimana Pak Ruslan sebagai kepala pemerintahan di Kabetan itu berharap agar peserta didiknya, anak-anak mereka itu bisa mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil untuk program makan bergizi gratis. Yang kedua yang ingin kita sampaikan, kita bisa mencontoh misalnya program Posyandu. Program Posyandu itu tidak ada dapurnya, tetapi makanan yang mereka sajikan itu adalah makanan yang bisa dikonsumsi oleh balita kita. Di situ ada telur, di situ ada ikan, di situ ada kacang hijau, di situ ada makanan bergizi tambahan untuk mereka. Artinya apa? Bahwa sedangkan Posyandu yang tidak punya dapur resmi sekalipun itu bisa berjalan dengan baik. Artinya apa? Pesan yang ingin kami sampaikan adalah kalau daerah kepulauan misalnya, daerah pulau seperti apa di Pulau Kabetan misalnya, pasti saya yakin yang berlimpah itu adalah proteinnya. Dalam hal ini ikan yang tersedia itu cukup besar. Artinya tingkat konsumsi masyarakat itu kita dorong untuk agar ikan-ikan itu bisa menjadi menu makanan sehari-hari mereka. Tinggal kita dorong dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk penganggaran, sehingga alokasi anggaran untuk anak-anak kita di pulau-pulau terluar yang 3T tadi itu terluar, terjauh, tertinggal, daerah-daerah wilayah perbatasan, daerah-daerah pesisir dan daerah pulau yang sulit terjangkau karena infrastruktur mereka terbatas,
mereka tetap bisa merasakan makan bergizi gratis dengan cara memodifikasi sistem yang ada. Posyandu saja yang tidak yang anggarannya Senin Kamis ke Senin tidak bahkan kadang teranggarkan kadang tidak misalnya, itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada dapurnya. Saya pikir contoh yang menarik itu bisa dilakukan. Bisa misalnya memanfaatkan ibu-ibu yang ada PKK misalnya, yang ada di setiap desa misalnya. Itu bisa kita berdayakan sebagai upaya kita, keseriusan kita untuk bisa menghadirkan MBG ini di seluruh pelosok negeri. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Jimmy Yusuf selaku anggota Komisi A DPRD Toli-Toli yang sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Salam sukses dan sehat selalu, Pak. Ya, selanjutnya kami minta closing statement dari Ibu Giarti selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toli-Toli. Ya. Kami dari Dinas Pendidikan berharap bahwa program MBG ini akan tetap terus berjalan sampai pada keseluruhan siswa keseluruhan siswa menyeluruh ke seluruhan siswa dengan mencapai ke pulau-pulaunya. Dengan demikian bahwa pemenuhan gizi untuk siswa itu akan terpenuhi. Selain itu juga akan menambah pendapatan bagi penduduk lokal, kemudian menambah menyerap tenaga karena UMKM-nya pemasokan bahan baku untuk makanan bergizi gratis. Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu Giarti yang sudah memberikan edukasi bagi publik. Ya, selanjutnya Bapak Kades Kabetan, Bapak Kepala Desa Kabetan, Ruslan Abdul Wahab, silakan apa yang ingin disampaikan, Pak? Iya, terima kasih. Di penghujung acara ini saya mendukung sepenuhnya apa yang diprogramkan masalah makan bergizi. Yang selanjutnya saya hanya menitip pesan kepada Bapak DPR, anggota DPR. Terima kasih Pak Jimmy sudah bergabung bersama. Fungsi pengawasannya ini tentang kegiatan ini saya berharap di situ. Bukannya saya tidak percaya dengan diri saya lagi, karena ini kali kedua atau kali ketiga saya berhadapan dengan masalah MBG ini. Hasilnya juga tidak ada. Harapan-harapan itu yang saya titipkan kepada Bapak selaku anggota DPRD Toli-Toli. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu narasumber, terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga Anda pendengar yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, harapan kita bersama adanya terus kolaborasi dan komunikasi dan juga aksi di lapangan sehingga memang kita bisa mencapai supaya seluruh peserta siswa bisa merasakan makan bergizi gratis ini dan tentunya dapat meningkatkan konsentrasi dan juga mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1